Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang bertemakan peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam. Saya, Fernanda Ayu Pramesti, akan menjelaskan tentang definisi dan pengertian peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik, mental, maupun dari segi pikiran. Dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau tholib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologinya, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seseorang pembimbing spiritual. Sedangkan istilah tholib secara bahasa adalah orang yang sedang mencari. Sedang menurut istilah tasawufnya adalah penempuh jalan spiritual, di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Ada pula penyebutan peserta didik dalam sebutan anak didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, hakikat anak didik terdiri dari beberapa macam. Seperti contohnya, anak didik adalah darah daging sendiri. Orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Yang kedua, anak didik adalah semua anak yang di bawah bimbingan pendidik di lembaga formal maupun non-formal. Yang ketiga, anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, maupun nasihat. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini, peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Ada pula yang mendefinisikan peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan, biasa disebut sebagai murid, santri, ataupun mahasiswa. Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalam perkembangan. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Dengan demikian, dalam konsep pendidikan Islam, tugas mengajar, mendidik, dan memberikan tuntunan sama artinya dengan upaya untuk meraih surga. Sebaliknya, menelantarkan hal tersebut berarti sama dengan menjerumuskan diri ke dalam neraka. Jadi, kita tidak boleh melalaikan tugas ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman merumuskan 11 pokok kode etik dalam peserta didik, yaitu yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersifat tawadhu atau rendah hati dengan cara menanggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Sekalipun ia cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu pada pendidikannya, termasuk juga bijak kepada teman-temannya yang sekiranya memiliki IQ lebih rendah daripada dirinya. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran.
Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, mahmudah, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sukar. Ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, dan lain sebagainya. Jika teman-teman masih belum paham dengan penjelasan ini, bisa kalian pahami lewat makalah yang kami share di forum diskusi. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Siti Rosidatul Nur Afni. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Siti Rosidatul Nur Afni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fernanda Ayu Pramesti. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan peserta didik. Banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi oleh pendidik. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan yang cepat, terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis atau fisik yaitu berupa makan, minum, dan istirahat, di mana hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Peserta didik remaja lebih banyak porsi makannya dibandingkan orang dewasa atau tua. Yang kedua adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik terutama pada usia remaja membutuhkan sesuatu yang menjadi dirinya berguna bagi masyarakat. Kebanggaan terhadap diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun di dalam masyarakat, peserta didik juga butuh kebanggaan untuk diterima dan dikenal sebagai individu yang berarti dalam kelompok teman sebayanya. Yang keempat adalah kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Ia ingin bebas dari peraturan orang tuanya yang kadang terlalu berlebihan dan berkesan sering mencampuri urusannya yang menurutnya biasa diatasi sendiri. Walaupun satu waktu ia masih menginginkan bantuan orang tuanya. Yang kelima adalah kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan mendapatkan status atau penghargaan dan kebutuhan untuk hidup sendiri. Yang keenam adalah kebutuhan ingin disayang dan dicintai. Rasa ingin disayang dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini, ia akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Yang ketujuh adalah kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan untuk curhat, terutama remaja, dimaksud suatu kebutuhan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Peserta didik mengharapkan agar apa yang dialami, dirasakan terutama dalam masalah pubertas, dapat didengar dan ditanggapi oleh orang lain terutama pendidik. Yang kedelapan adalah kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Peserta didik pada usia remaja tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Mereka mempunyai keinginan untuk mengenal apa tujuan hidup dan bagaimana kebutuhan itu dipenuhi. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk beragama. Agama dibutuhkan manusia karena manusia memerlukan orientasi dan objek pengabdian dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan agama, baik manusia primitif maupun manusia modern. Selanjutnya yang saya akan bahas di sini adalah
dimensi-dimensi peserta didik. Menurut Widodo Supriyono, manusia merupakan makhluk multidimensional yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Secara garis besar, ia membagi manusia pada dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan psikis. Ada beberapa bentuk pendidikan untuk mengembangkan dimensi-dimensi tersebut. Yang pertama adalah dimensi fisik atau jasmani. Dimensi fisik atau jasmani terdiri atas organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibandingkan organisme-organisme makhluk lainnya. Yang kedua adalah dimensi akal. Al-Isfahani membagi akal manusia kepada dua macam, yaitu yang pertama adalah al-mudhul, yaitu akal yang merupakan pancaran dari Allah sebagai firman fitrah ilahi. Yang kedua adalah al-mashmu, yaitu akal yang merupakan kemampuan menerima yang dapat dikembangkan oleh manusia. Sedangkan fungsi akal sendiri terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, akal adalah penahan nafsu. Kedua, akal adalah pengertian dan pemikiran yang berubah-ubah dalam menghadapi sesuatu, baik yang tampak jelas maupun yang tidak jelas. Yang ketiga adalah akal adalah petunjuk yang dapat membedakan hidayah dan kesehatan. Yang keempat adalah akal adalah kesadaran batin dan pengaturan. Yang kelima adalah akal adalah pandangan batin yang berdaya tembus melebihi penglihatan mata. Yang keenam adalah akal adalah daya ingat mengambil dari yang telah lampau untuk masa yang akan dihadapi. Selanjutnya yang ketiga adalah dimensi keberagamaan. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau disebut homo divinus atau makhluk yang percaya pada Tuhan, atau disebut juga homo regilius, artinya makhluk yang beragama. Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama, jiwa yang mengakui adanya zat yang maha pencipta dan maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dimensi akhlak. Salah satu dimensi manusia sangat diutamakan dalam pendidikan Islam adalah akhlak. Adapun ciri akhlak Islam antara lain, 1. Bersifat menyeluruh. 2. Keseimbangan ajaran-ajaran dengan akhlaknya, menghargai tabiat manusia yang terdiri dari atas berbagai dimensi, memperhatikan seluruh tuntutannya dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah sederhana. Yang keempat adalah realistis. Yang keenam adalah mengikat kepercayaan dengan amal, perkataan, dan perbuatan, serta teori dan praktek. Yang ketujuh adalah tetap dalam dasar-dasar dan prinsip-prinsip akhlak umum. Yang kelima adalah dimensi rohani atau kejiwaan. Dimensi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan manusia agar dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Yang keenam adalah dimensi seni atau keindahan. Seni adalah bagian dari hidup manusia. Allah telah menganugerahkan kepada manusia berbagai potensi rohani maupun indrawi, seperti mata, telinga, dan lain sebagainya. Seni sebagai salah satu potensi rohani, maka nilai seni dapat diungkapkan oleh perorangan sesuai dengan kecenderungannya, atau oleh sekelompok masyarakat sesuai dengan budayanya, tanpa adanya batasan yang ketat kecuali yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang terakhir adalah dimensi sosial. Seorang manusia adalah makhluk individual dan secara bersamaan adalah makhluk sosial. Keserasian antara individu dan masyarakat tidak mempunyai kontradiksi antara tujuan sosial dan tujuan individu. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.